Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tech Tinker. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai bitwise operation. Seperti namanya sendiri, bitwise operation ini adalah operasi yang bekerja di skala bit atau biner, yaitu 0 dan 1. Nah, contoh operasinya itu seperti logika AND, logika NOT, logika XOR, dan logika sebagainya. Nah, dalam video kali ini kita akan membuat logika AND, XOR, NOT, dan juga OR menggunakan gambar. Sebelum itu, teman-teman perlu mempersiapkan sebuah gambar terlebih dahulu, yaitu tes1.jpg ini. Sebenarnya gambarnya boleh bebas sih teman-teman. Jadi di sini saya pakai gambar tes1.jpg ini. Nanti dia berisi gambar mobil-mobil seperti ini ya. Oke, selanjutnya langkah pertama yang perlu kita buat di sini, kita akan membuat sebuah file baru. Di sini bitwise, saya namakan bitwise.py. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah membuat logika AND dengan gambar. Nah, di sini pertama saya perlu mengimport si CV2 terlebih dahulu. Lalu import NumPy juga sebagai NP. Nah, N ini kan butuh dua inputan. Nah, di sini saya akan inputnya dua gambar, yaitu image 1 dan image 2. Image satunya ini saya akan ambil dari array yang dibuat dengan NumPy, dimana array ini berisi nilai 0 semua. Jadi arraynya itu bakal gambarnya hitam semua atau gelap. Ukuran arraynya sendiri itu adalah 300 x 300 dengan 3 channel RGB. Lalu tipe datanya sini saya kasih uint 8 saja. Ini untuk image yang pertama. Lalu image yang kedua saya akan ambil dari sumber si tes1.jpg ini dengan cv2.imread. Lalu saya arahkan ke tes1.jpg ini melalui image/tes1.jpg. Nah, di tab ini kita sudah berhasil membuat dua gambar, yaitu image 1 dengan menggunakan NumPy array di mana arraynya ini berisi nilai 0 semuanya, sehingga menghasilkan gambar yang berwarna hitam. Lalu ada image 2 di sini yang saya ambil dari tes1.jpg. Nah, di sini saya akan coba menampilkan terlebih dahulu cv2.imshow. Di sini image 1. Kita tampilkan si image satunya. Lalu kita duplikat ini, kita ganti jadi image 2 dan kita tampilkan si image 2. Teman-teman jangan lupa di sini tambahkan si cv2.wait key-nya supaya kita bisa destroy window-nya juga atau keluar. Nanti selanjutnya kita destroy all window. Kita save lalu coba run di sini. Nah, ini hasilnya. Teman-teman dapat melihat bahwa si image 1 ini adalah gambar yang background-nya hitam semua. Lalu image 2 ini adalah gambar yang merupakan diambil dari si tes1.jpg ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan resize terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman lihat tadi, di sini image 2 ini ukurannya lebih besar dari si image 1 ya. Jadi saya akan resize si image 1 ini agar sesuai dengan ukuran gambarnya si image 2. Supaya waktu kita melakukan logika bitwise ini atau bitwise operation ini bisa setara lah. Nah, jadi di sini saya resize image 2 sama dengan cv2.resize. Nah, gambar apa yang akan kita resize di sini? Image 2. Lalu kita mau resize-nya ke ukuran apa? Kita resize ke ukuran seharusnya ini image 1 yang saya resize ke bentuknya image 2 ya. Nah, jadi kita resize-nya ke ukuran si image 2 nya. Image 2.shape 1, image 2.shape 0. Nah, di tab ini kita sudah berhasil meresize image 1-nya agar ukurannya sama dengan image 2. Kita save lalu run di sini. Run lagi. Nah, ini teman-teman dapat lihat bahwa si image 1 ini ukurannya sudah selebar dan setinggi image 2.
Selanjutnya kita akan menggambarkan circle putih ya di tengah si gambar dari si image 1 ini ya, yang backgroundnya gelap. Kenapa kita perlu menggambar-gambar background putih ini? Saya mau supaya nanti bitwise-nya ini akan dilakukan si background putihnya ini. Jadi kita gambar lingkaran putih di tengah gambar image satunya, cv2.circle. Kita masukkan image 1 di sini. Lalu si center point-nya ini kita kasih di image 2.shape 1. Kita bagi dengan 2 supaya dapat titik tengahnya dari height. Lalu kita image 2.shape 0, lalu kita bagi dengan 2 supaya dapat titik tengah dari width-nya. Setelah itu kita masukkan warnanya, ini mau apa? Di sini saya kasih warna putih semuanya, 255, 255, 255. Lalu thickness-nya ini saya mau di fill in. Coba kita run lagi di sini. Oh, di sini ternyata radiusnya itu butuh dalam integer ya. Sepertinya kita lupa satu parameter lagi. Di sini radiusnya kita harus masukkan nilai radiusnya atau besar dari si circle yang kita buat ini. Kita run lagi. Nah, ini teman-teman sudah dapat melihat bahwa kita berhasil menggambar si lingkaran putih ini. Kita akan melakukan N pada lingkaran putih ini dengan gambar ini dan kita akan lihat hasilnya. Untuk melakukan N, di sini saya pindah saja N-nya ini ke bawah. Untuk melakukan N, kita akan menggunakan sebuah operator namanya bitwise N. Jadi kita simpan hasil bitwise-nya untuk N ini ke dalam sebuah variabel namanya bitwise N. Lalu kita pakai cv2.bitwise N. Nah, ini adalah operator untuk atau fungsi untuk melakukan fungsi N pada bitwise operation di OpenCV. Nah, lalu kita masukkan gambar yang ingin kita melakukan bitwise, yaitu image 1, image 2. Nah, hasil bitwise N ini akan disimpan ke dalam si variabel bitwise N ini. Lalu di sini kita tampilkan cv2.imshow, kita tampilkan bitwise N. Lalu di sini kita masukkan variabel bitwise N, save, lalu kita run. Nah, ini hasil dari bitwise-nya. Nah, kalau N itu kan berarti kita ambil kalau yang bagian putih ini true, lalu ini true, berarti bagian tengahnya saja yang diambil. Nah, jadi di sini kita melakukan cropping hanya pada bagian tertentu yang warna putih ini saja di sini dengan menggunakan bitwise N. Selanjutnya kita akan melakukan bitwise OR di sini. Untuk OR kita simpan ke dalam sebuah variabel bitwise OR namanya. Nah, untuk function yang digunakan di sini namanya bitwise OR. Inputnya tetap sama, kita masukkan image 1, image 2. Nah, lalu di sini kita tampilkan si bitwise N-nya ini, bitwise OR-nya ini. Kita beri nama bitwise OR. Lalu sumbernya ini dari si variabel bitwise OR. Save, lalu kita run. Nah, ini teman-teman dapat melihat bahwa hasilnya di sini dia akan menghilangkan bagian tengah dari si gambarnya. Oke, yang ini kita bisa komen dulu supaya lebih kelihatan ya. Bitwise OR sudah, selanjutnya kita akan masuk ke XOR. Kalau XOR itu kita menggunakan bitwise XOR juga nama fungsinya. Jadi kita di sini simpan ke dalam sebuah variabel namanya bitwise XOR. Lalu panggil cv2.bitwise XOR ya, ini paling bawah nih. Lalu untuk inputnya sendiri kita pakai image 1, image 2 di sini. Lalu kita tampilkan bitwise
XOR. Di sini kita panggil bitwise XOR. Kita save, lalu run lagi. Nah, ini hasil bitwise AND, ini hasil bitwise OR, dan ini hasil bitwise XOR. Teman-teman dapat melihat bahwa sisi tengahnya ini seperti di invert gambarnya, sehingga menjadi seperti ini ya, gambar model warnanya, yaitu kebalikan dari gambar sebenarnya. Nah, itu hasil dari bitwise XOR ini. Selanjutnya kita akan melakukan NOT. NOT ini saya akan melakukannya di sini, beri NOT. Nah, kita simpan ke dalam sebuah variabel namanya bitwise NOT. Sederhananya bitwise NOT ini kan hanya kebalikan dari true-nya saja ya. Jadi kita hanya menggunakan sebuah variabel, sebuah function namanya bitwise NOT. Inputnya di sini hanya satu gambar. Nah, jadi misalkan kita inputnya image 1 ini. Image 1 ini kan nilainya 0 semua. Teman-teman dapat lihat sini NP zeros. Oleh karena itu kalau dia bitwise NOT, dia akan mengubahnya menjadi ones atau semuanya bakal jadi putih. Lalu sisi yang hitam akan berubah menjadi putih. Jadi dia akan membuatnya menjadi kebalikannya. Kita tampilkan di sini bitwise NOT. Bitwise NOT. Save, lalu kita run lagi. Nah, ini hasil dari bitwise NOT. Baik, demikian video mengenai bitwise. Jadi teman-teman sudah melihat bahwa bitwise AND itu dia akan mengambil yang bagian titik putihnya saja, sedangkan bitwise OR itu dia akan menghilangkan di bagian titik putih. Bitwise XOR dia akan menginvert di bagian titik putih ini dari warna semula ke warna kebalikannya, dan bitwise NOT itu adalah akan menginvert kebalikan dari yang nilai awalnya. Yang awalnya di sini background hitam diubah menjadi putih, sedangkan yang putih diubah menjadi hitam. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.